di dua alam. Nah, di dalam kitab Al-Halal wal Haram Yusuf Qaradawi itu diteliti beliau, salah satu ciri makanan haram itu adalah binatang yang hidup di dua alam. Ya. Binatang yang dia hidup di dua alam. Kalau kita mau menelusuri, kenapalah diharamkan Nabi binatang yang hidup di dua alam? Ini sampai hari ini saya belum menemukan hikmahnya berdasarkan hadis. Kalau tidak bisa dicerna akal, hikmahnya inilah yang disebut dengan mahdoh. Salah satu ciri mahdoh itu tak bisa kita cerna akal kita, Pak. Hanya membutuhkan ketaatan. Ya. Maka ketika kita mau menghukumi kodok, apakah kodok itu memang makhluk hidup di dua alam? Kalau ya, memenuhi ciri haram pertama. Apalagi ciri binatang haram? Binatang haram itu cirinya menjijikkan. Al-khabis, kotor. Karena Allah mengatakan wa Allah menghalalkan yuhayyil thayyibat, dan dia mengharamkan wa yuharrimun qabaih. Ya. Dia mengharamkan yang kotor-kotor, yang jorok. Nah, pertanyaannya, apakah orang Indonesia menganggap kodok itu jorok? Jorok? Jorok. Maka kodok itu haram. Sudah memenuhi dua ciri haram. Jelas? Nah, begitu aja. Kepiting. Nah, kepiting itu apakah dia makhluk hidup di darat dan di laut? Tidak. Kepiting itu hidupnya di laut. Cuma kadang-kadang dia ke darat. Karena dia sebenarnya hakikatnya adalah makhluk air. Iya, kadang-kadang dia ke darat. Tapi kita lihat aslinya, ya. Kalau memang dia aslinya di laut, maka seluruh binatang laut itu halal. Kepiting itu cenderung dipahami adalah seafood, makanan laut. Ya. Seafood, dia sejenis makanan laut. Apakah dia menjijikkan? Tidak. Jadi ciri haramnya itu tak terpenuhi. Nah, begitu, Pak. Maka dia tidak haram. Nah, renjongan. Di laut. Rajungan. Kalau di sana kami renjongan kami bilang, rajungan. Buaya. Apakah buaya itu halal dimakan? Ya kembali ke tadi. Buaya itu makhluk laut atau makhluk darat? Buaya itu sebenarnya di laut, tapi di darat dia kuat sekali dia di darat. Nggak ada masalah sama dia. Jadi kalau kita pahami memang dia dua alam itu, Pak. Cenderung dua alam gitu. Nah, apakah dia makhluk menjijikkan? Menjijikkan. Apakah dia binatang buas bertaring? Binatang buas bertaring. 3 ciri haramnya. Termasuk binatang buas bertaring. Ya haram. Kenapa Imam Malik menghalalkan buaya? Karena Imam Malik tidak pernah melihat buaya. Orang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, bagaimana dengan buaya?" "Apa itu buaya?" katanya. Tak ada di Mekah buaya. Buaya itu binatang yang sering di laut, dia sering di laut. Ya, cuma kadang-kadang ke darat, cuma sering di air dia. Ya kalau di airnya pula binatang laut kata Nabi halal katanya Imam Malik. Karena dia nggak paham kan, nggak ciri-cirinya nggak pernah lihat buaya beliau. Nah, biawak, dog. Ternyata dog biawak di Mekah Madinah itu berbeda dengan biawak Indonesia. Biawak Indonesia makan ayam, karnivora, binatang buas.
Dok di zaman Nabi sahabat di sana makannya tidak karnivora, rumputan. Coba. Tapi mirip buaya, mirip biawak dia dok itu. Nah, begitulah dia. Jadi kalau larangannya jelas, tegas, itu haram. Ditambah lagi ada hukumannya, nah itu ciri haram. Kalau dia larangannya tegas keras, tak bisa kita pahami hikmahnya, ya tetap haram. Itulah mado. Ciri mado. Ya kan? Nah. Kalau perintahnya itu keras tegas, sholat 5 waktu, perintah tegas. Kenapa lah sholat kalian? Mohon maaf, kan ada orang di luar Islam kadang ngejek, nungging-nungging, katanya. Ngapain nungging-nungging? 5 kali sehari semalam. Apa sih manfaat itu? Untuk apa kayak gitu? Memang secara akal kan sederhananya ya nggak tahu kita. Ya itulah mado. Tak bisa dipahami untuk apa. Tapi kalau kita rasakan sholat itu memberikan kenikmatan, buat tenang hati kita. Ya kan? Angin tenang hati kita. Karena ingat Allah. Nah, sholat itu adalah menjaga hubungan qalbu kita ke Allah. Minimal 5 kali sehari kita terhubung. Menjaga kedekatan, taqarrub ilallah itu. Jangan kedekatan kita putus, hubungan kita nggak boleh putus dengan Allah. Hablum minallah kita nggak boleh putus. Hablum minan nas juga demikian. Nah, supaya kita tak jadi hina. Ada lagi? Ya silakan Pak. Apakah sampai bentuk wattaqo. Wattaqo maksudnya takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu definisi kan. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada nggak memerintah menghadiahkan bacaan Quran atau tasbih kepada orang meninggal? Kan gitu. Secara tegas tidak ada. Yang ada sahabat itu menghadiahkan sedekah kepada orang tuanya. Kalau Fatihah tidak ada. Secara tegas. Tetapi secara tidak tegas itu tidak terlalu jelas. Wah, gitu kan? Ada nggak Nabi menghadiahkan bacaan-bacaan tasbih pahala kepada sahabat? Ternyata ada. Dalam satu hadis riwayat Sa'ad bin Mu'az, Nabi itu ketika ziarah ke kuburannya, Nabi membaca tahlil, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dibaca tasbih. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau baca tasbih? Ini kuburan Mu'az ini menyempit. Dia sedang disiksa. Menyempit seperti rambut. Mengecil. Dia tersiksa. Maka dibantu Rasul dengan bacaan tasbih tahlil. Nah, ulama memahami, karena nggak tegas jelas dia, ini memahami jadinya kan. Maka dipahami ulama berarti dihadiahkan pahalanya. Ya, dihadiahkan pahalanya oleh Nabi kepada Ruhani Mu'az. Atau berwasilah dengan amalan ini supaya ada keringanan. Nah, kalau Salafi memahaminya itu hanya khusus buat Nabi, karena Nabi punya syafaat. Itu terserah mereka kan. Siapa bilang pemahaman mereka itu mutlak begitu? Sehingga mereka mengharamkan yang tidak jelas. Yang haram itu harus jelas gitu loh, Pak. Maka ketika Nabi nanti juga jalan kubur, dalam hadis Sahih Bukhari, tiba-tiba Nabi mendengar orang itu disiksa kubur. Nabi ambil setangkai daun, dia letakkannya di atas kuburan. Selama ini bertasbih, terus bertasbih, maka akan diringankan azabnya. Selama daun ini bertasbih. Selama daun ini basah,
bertasbih maka diringankan ajabnya. Lalu orang Salafi mengatakan itu syafaat Nabi, hanya Nabi yang bisa melakukan. Nah, itu kan pemahaman mereka. Nabi sendiri mengatakan tidak begitu kan? Ada nggak katakan hanya aku yang bisa melakukan ini? Nggak ada kan? Kan nggak jelas, nggak tegas. Kalau nggak jelas, nggak tegas, nggak wajib, nggak ada haram di situ kan? Bebas kan? Nah, ini kan mutasyabih. Mutasyabih itu lawannya makruh, bukan haram. Kalau mutasyabih makruh diharamkan Salafi, itu berlebihan. Berarti mereka nggak ikut kaidah hukum yang 5 ya kan? Karena yang remang-remang itu nanti makruh mutasyabih. Nah, lalu ulama mengatakan tasbih aswaja, tasbih yang dilakukan oleh tanaman-tanaman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ini kan Quran. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, ini benda-benda. Burung-burung bertasbih. Nah, Rasul mengambil tangkai-tangkai itu, diniatkannya sambil didoakannya, mudah-mudahan ini diringankan ajab. Maka diletakkannya lah tangkai-tangkai daun itu, tasbih tangkai daun itu, selama dia basah masih hidup, masih ada kehidupannya. Kalau kering kan dianggap mati gitu kan. Kalau masih basah kan masih hidup. Nah, masih ada sisa kehidupannya. Selama dia masih hidup bertasbih, maka tasbih itu diniatkan beliau meringankan siksa kubur. Nah, tasbih daunan saja bisa meringankan siksa kubur orang beriman, apalagi tasbihnya manusia beriman. Logikanya kan gitu. Nah, berarti sampai kan? Itu di Sahih Bukhari. Nah, lalu dibuat ulama seperti itu. Nah, itu namanya ijtihad. Masalah sampai nggak sampai, benar nggak benar pemahamannya, ya terserah Allah lah. Cuman ada arahnya ke sana. Termasuk Sa'ad bin Mu'adz tadi kan. Nah, ketika Nabi membaca tasbih tadi. Nah, tapi kalau kita klaim, oh enggak, itu cuma Nabi yang bisa lakukan, orang beriman lain tak bisa. Mana ada dalilnya seperti itu? Dan Nabi nggak ngomong itu. Yang bisa lakukan ini cuma aku, ya kalian nggak bisa. Nggak ada Nabi ngomong itu. Kok ditambah-tambahi omongan Nabi? Kan gitu kan? Nah, ini juga kesalahan Salafi kadang gitu, melampaui mereka, Pak. Melampaui Nabi, nggak sadar mereka. Nah, dianggap mereka, pemahaman mereka itu pemahaman Nabi. Enggak, pemahaman mereka itu semuanya. Kami memahami nggak begitu. Nah, kami memahami siapa saja pun bisa, tidak mesti Nabi. Karena yang memberi syafaat itu dalam hadis Nabi bisa Nabi, para rasul, para wali, ulama bisa beri syafaat dengan izin Allah. Nah, jelas kan? Nah, mana yang lebih kuat? Ya Bapak lah mencernanya. Kalau Bapak anggap itu aswaja, kalau kita kan begini, doakan aja lah. Kalau diterima alhamdulillah, tak terima apa boleh buat. Daripada kita ikut Salafi, tak doa sama sekali, tak ada usaha kan? Ya kalau sampai kan rugi. Kalau bahasa Imam Ali, akhirat itu kalau ada ajab, orang kafir kan rugi, kafir sama akhirat. Kalau dia benar ada ajab. Tapi kalau di akhirat nggak benar ada ajab, kami beramal, tahu-tahu nggak ada ajab di akhirat, kami nggak rugi juga. Kami udah beramal. Tapi kalau benar ada ajab akhirat, kalian tak beramal, kalian kafir, kalian rugi, kami untung. Kami tetap menang, kata Imam Ali. Seandainya akhirat ajab kubur itu ada, kami menang, karena kami selamat, kami beramal. Kalian kafir, hancur, rugi. Kalau tidak ada azab kubur, tidak ada azab akhirat, kami tetap selamat, karena kami beramal. Kalian selamat. Ya kalau tidak ada, tapi tetap kami untung kan, katanya. Begitu Imam Ali buat logika, Pak. Makanya kalau diusahakan tadi dikirimkan, ya kalau terkirim alhamdulillah kan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa lah, cuma enggak izin Allah, enggak disampaikan Allah kan. Daripada enggak didoakan, yang rugi siapa? Yang rugi kan Salafi. Keimanan mereka, karena mereka enggak mau menghadiahkan ya. Kalau aswaja, ya enggak ada ruginya, tetap untung. Sampai alhamdulillah untung, tak sampai ya enggak apa-apa, pahalanya untuk kita. Kalau mereka,
nggak sampai, ya udah nggak sampai dibaca juga rugi, nggak dibaca rugi juga kan? Kan kalau rugi kan gitu Pak. Terserah yang mana mau Bapak ilmu. Tapi begitulah yang bisa saya jelasin ya. Nah, jadi apakah itu bagian dari takwa? Ya kalau itu kita anggap perintah Allah, ya bagian dari takwa. Maka imtisalul awamir, ada perintahnya. Kalau kita yakin itu nggak ada perintahnya, ya enggak. Nah, ternyata kalau kita lihat ada isyarat perintahnya. Baca tasbih itu ya. Silakan, ada satu lagi tadi Pak. Ya silakan Pak. Membacakan ayat Quran dikhususkan untuk sesuatu tidak boleh. Contohnya? Tadi sudah saya sentuh dikit. Pendapat ulama yang tidak membolehkan itu adalah pendapat Imam Asy-Syatibi, ahli bid'ah juga. Apa kata beliau? Beliau mengatakan tidak boleh mengkhususkan amalan sunnah, amalan anjuran terhadap sesuatu yang tak dicontohkan Rasul, karena dia nanti menjadi sunnah Rasul, menjadi syariat, bagian dari syariat, kan gitu. Bagian dari syariat. Mengkhususkan apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasul, hadis sahih. Jangan kamu mengkhususkan amalan di malam Jumat, puasa hari Jumat. Tak boleh mengkhususkan puasa hari Jumat. Nah, kata ulama Aswaja, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, ulama-ulama besar Syafi'iyah termasuk Izzuddin bin Abi Salam, kata mereka tak apa-apa, karena itu amalan anjuran, bukan amalan wajib. Amalan anjuran itu untuk keutamaan amal kita. Larangan Nabi itu, yang pertama larangan Nabi tak boleh mengkhususkan itu larangannya makruh. Yang kedua, larangan itu kalau tidak ada tujuan yang jelas. Jangan kalian khususkan puasa Jumat, apa tujuannya? Kan nggak ada dicontohkan Nabi. Ngapain puasa Jumat? Dicontohkan Nabi kan Senin Kamis. Lalu dikhususkan Jumat buat apa? Buat ngelawan Nabi, buat nyelisihi, membedakan diri sama Nabi, kan kalau Nabi nggak boleh lagi kan? Apa tujuannya coba? Nggak jelas. Tapi kalau kita mengkhususkan amalan Yasin untuk orang mati, kenapa kita khususkan amalan Yasin untuk orang mati? Sebenarnya bukan dikhususkan bahasanya. Kita pilih amalan Yasin malam Jumat untuk orang mati, karena amalan Yasin ini fadilahnya. Siapa yang baca Yasin malam hari dihapuskan dosanya pagi hari. Kalau Bapak baca surah Kahfi dihadiahkan kepada orang mati, fadilahnya diterangi dari Jumat ke Jumat. Bapak mau orang mati dihapuskan dosanya apa diterangi? Nah, rata-rata orang memilih dihapuskan dosa, ampuni, maka dipilihlah amalan yang fadilahnya punya diampuni dosa. Nah, inilah ijtihad ulama. Ulama itu berbicara rinci gitu, Pak. Makanya nggak gampang kita sesatkan Aswaja ini. Apa dalilnya? Memang ada dalilnya dalam hadis yang dikutip Ibnu Katsir. Tafsir surah Yasin disebut siapa yang membaca. Hadisnya lemah, nggak apa-apa lemah. Itu kan amalan sunnah. Walaupun ada mengatakan lemah, nggak apa-apa. Sebagian hasan. Kenapa? Secara umum pun, seluruh ayat Quran itu kalau kita baca, dapat pahala menghapuskan dosa. Tak pun disebut Nabi, itu memang itu pahala secara umum. Ya kan? Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kita baca Quran, kita dapat hasanat, kebaikan. Hasanat itu menghapuskan dosa. Kalau gitu Al-Kahfi pun bisa juga, Ustaz, bisa. Tapi lebih khusus lagi menghapuskan dosa itu di Yasinnya gitu loh. Bersenang dari situ. Paham Bapak ya? Karena dalil khusus Yasin menghapuskan dosa ada. Dalil khusus ya Al-Kahfi menghapuskan dosa tidak ada. Dalil khususnya adalah diberikan cahaya dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang.
Itu sebenarnya Pak, kenapa orang NU itu merutinkan yasinnya. Ya udahlah sekalian sama kahfi. Ya kalau tahan mereka Pak duduk 1 jam sama kahfi lagi, sama dukhonnya lagi. Yasin aja karena udah malas mereka kan 15-20 menit bacanya. Nah, dia ambil yang paling ringan. Sama kayak kita salat tarawih 11 rakaat pendek-pendek. Kan itu sebenarnya. Apalagi amalan sunnah. Salat tarawih sunnah muakkad saja pun yang pendek-pendek dipilih. Nah, jadi salafi sering salah memahami amalan NU itu. Dianggap gak ada dalil, dianggap menyelisihi, nggak anggap dalilnya ada semua. Cuman beda memahaminya itu saja. Maka situlah kita harus memahami dalil masing-masing. Nah, kalau kita sudah paham dalil masing-masing, ya silakan pilih aja kan. Apa ya bisa bertengkar lain? Pahami saja. Agama itu kan begitu Pak. Pahami, pilih amalkan. Gak yakin kita, udah tinggalkan. Kata Syitibi gak yakin kalian, itu bid'ah, ya tinggalkan aja. Nah, karena bidah hidup itu gak bisa disebut bidah hakiki. Gak bisa bidah asli, gak bisa bidah sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada dalilnya kok. Yasin itu kan Quran firman Allah. Masa baca Quran firman Allah jadi masuk neraka? Kalau dibaca jampi-jampi malam Jumat, ya jelas lah. Berkawan sama setan neraka kan, muja-muji dia. Ini firman Allah. Marah nanti Allah, Pak. Kita halangi orang baca firmannya. Marahlah. Kalian halang-halangi orang baca firmanku katanya. Kan berdosa kita menghalangi orang beramal. Nah, jadi hati-hati. Satu sisi kita hati-hati jangan terjun kepada bid'ah sesat. Satu sisi juga hati-hati menghalang-halangi orang beramal. Nah, itulah keseimbangan. Maka Islam itu mutawasito di tengah. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Saya pahami ya? Oh, ada lagi? Biasanya itu bukan pahalanya pasti hanya itu. Padahal KPK itu kan lagi itu ada sistemnya sama permasalahan bukannya itu. Jadi bagaimana kalau koalisi itu bisa mendapatkan diajarkan ke yang meninggal? Biasanya pahalanya Pak. Jadi kalau bahasa ini saya detailkan sedikit ya. Jadi ketika kita beramal, nanti amalan kita itu datang di dalam kubur. Ini hadis sahih. Amalan kita itu datang dalam kubur dalam bentuk nur cahaya. Laki-laki yang sangat indah, wanginya minta ampun. Itu hadis sahih. Itulah menemani kita di kubur. Kamu siapa? Saya amalan kamu, amalan baik kamu selama di dunia. Jadi membentuk dia seperti malaikat. Maka malaikat itu kan berasal dari kata milkun, milik, milik kita amalan itu. Nah, jadi yang kita hadiahkan tadi Fatihah. Fatihah itu punya nur, amalan itu punya wujud sebenarnya kalau Allah mewujudkannya. Punya energi dalam bahasa sekarang. Jadi itulah kita hadiahkan ke dia, jadi pakaian, jadi kesenangan bagi alam ruh. Pahalanya itu. Jadi iya, pahala baca Fatihah. Fatihah itu punya pahala, ada pahalanya, ada bentuk nurnya, ada apanya gitu ya. Kalau mau kita hubung-hubungkan dengan hadis lain. Jadi itulah yang terus sampai ke dia. Bisa nanti berbentuk hadiah dalam bentuk makanan rohani bagi dia, bisa bentuk dalam mahkota. Makanya kan disebut anak yang baca Quran nanti orang tuanya dikasih mahkota. Anaknya baca Quran habis kan. Nah, mahkota rohani. Mahkotanya seterang matahari, lebih terang dari matahari, kan begitu hadisnya. Nah, itu mahkota rohani dalam bentuk rohani, kemuliaan dia kan, bahasa kiasannya. Nah, kenapa kita hadiahkan kepada orang waktu mau kajian? Ya karena kita mau baca bukunya. Kadang kita baca buku Imam Ghazali, kita hadiahkan ke Ghazali, tersambunglah kita dengan dia. Tak sambung, si fulan menghadiahkan Fatihah ruhaninya. Kontak ruhani Ghazali di alam ruh. Kan begitu kan? Nah, kita baca bukunya. Kalau dalam tarikat, kita sambungkan rohani kita ke sambung dia. Terhubung rohani kita. Sehingga kita memahami ini nanti,
Nah, ini tinggi ilmunya, Pak. Tak semua orang bisa paham. Sehingga kita memahami bukunya nanti bisa persis seperti memahami Ghazali menjelaskannya. Sampai begitu. Nah, tapi itu wilayah orang tarikat yang keyakinan sampai situ, karena mereka bisa sambung rohani. Sambung rohani itu kalau di dunia ini gampang, bisa dibuktikan. Coba Bapak tunduk dulu. Coba tunduk sebentar. Coba Bapak lihat ruang kosong. Nah, ini sambung rohani namanya. Coba Bapak lihat ruang kosong. Lihat ruang kosong depan Bapak, lihat pakai hati. Coba Bapak istighfar. Ya, istighfar dalam hati terus. Gini ingat Allahnya. Nih, ingat Allah nih. Pandang ruang kosong. Gitulah. Udah. Yang saya sebut tadi gitulah itu tadi, itu kan Bapak ingat Allah kan? Hadir hati. Gitulah cara yang hadir hati. Kenapa saya tahu? Yaitu sambung rohani, sambungan rohani saya ke rohani Bapak ini. Tersambung, yang Bapak rasakan ini bisa saya rasakan. Itu di alam nyata, Pak. Karena rohani itu, urus Bapak kan di alam roh, urus saya di alam roh. Bisa sambung, bisa nyambung. Wah, itu dalam lagi namanya, Pak. Ya, maka kalau nggak tahu kita ilmunya, nggak percaya kan? Rapat. Tapi kalau kita buktikan, nggak ada jin di situ. Orang kita ingat Allah, jin nggak pernah dekat, nggak setan nggak pernah dekat. Nah, kalau bisa tahu kita, itulah rohani kita, Pak. Ruh orang beriman itu seperti satu jasad. Apabila jasadnya sakit kakinya, yang lain ikut ngerasa sakit. Ya seperti satu jasad rohani kita ini, Pak. Bisa nyambung rasa. Itu kalau dihubungkan dengan ilmu yang lebih rinci detail. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, nambah ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.